untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Artinya Pak, sejak Yesus mati hukum Taurat tidak berlaku Pak. Yang bilang siapa Pak? Nah ini berbunyi di Efesus 2:15 Pak. Sampean yang artikan, bukan saya. Nah saya baca lagi. Oke, bahasa Indonesia. Sampean yang artikan, bukan saya. Artinya tidak begitu. Nah artinya bagaimana Pak? Coba artikan ini ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa yang dibatalkan di sini Pak? Ya sesuai tulisan itu tuh. Apa itu Pak? Apa itu? Ketika Yesus mati, semua aturan itu cuma jadi dua. Nah ini Efesus 2:15 ini apa yang dibatalkan? Yang bahasa pembatalan kan sampean, bukan saya. Saya ulang lagi, bukan saya, Paulus yang nulis Pak. Ini bos Anda yang nulis ini. Oh saya. Benar tulisannya, tidak ada masalah buat saya. Oke, saya ulang lagi ya, bos tulisan bos Anda nih. Beda, bos. Ini tulisan bos Anda nih ya, saya baca nih. Beda lah. Anda memandang Kristen dengan Anda Pak, jangan lawan data Pak. Pak jangan lawan Bible Pak. Bible jangan dilawan Pak. Muslim. Jadi beda. Pak, nggak ada yang bisa. Biarkanlah Alkitab ini menerjemahkan dirinya sendiri. Kalau ya, sampean begitu hanya lewat agama sampean ya. Ya silakan saya baca dulu. Silakan nanti setelah saya baca Anda lawan. Dengerin baik-baik Pak ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaan Pak, dengan matinya Yesus apa yang dibatalkan Pak? Ya hukum Taurat. Oke, hukum Taurat kalau udah dibatalkan berlaku nggak Pak? Nggak berlaku buat orang Kristen. Oke, artinya hukum Taurat jangan disentuh lagi ya Pak? Ya. Oke, artinya Bapak nggak boleh menghormati ayah ibu ya Pak? Aturan yang baru. Oke, saya kalau 10 di dalam perintah dua hukum Tuhan Yesus dilarang. Pak, 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat ya Pak? Itu hukum Taurat, Bos. Sudah berlaku disempurnakan, Pak? saya bilang kan dari pertama. Enggak, ini jangan dulu kesempurna. Bos, dengar dulu, 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat atau bukan? 10 hukum Taurat sudah disempurnakan oleh Yesus. Saya nggak nanya, belum kesempurna dulu. Santai Pak. Kamu nggak nanya, tapi pengertiannya seperti itu. 10 perintah Tuhan itu, Pak Nas. 10 perintah Tuhan sudah disempurnakan oleh 2 hukum oleh Yesus Kristus. Pak, 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat atau bukan? 10 perintah Tuhan sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Datanya mana biar Bang? Data mana datanya? Mana datanya? Di mana hukum Taurat itu yang 10 perintah itu, Ten Commandment itu menjadi dirangkum menjadi dua hukum? Dari tahun Iya, di mana datanya? Di mana datanya? Dari 10 hukum Taurat yang dibatalkan oleh Paulus, Yesus merangkum menjadi dua perintah. Mana datanya, Bang? Bos, cari mana datanya? Sorry aja. Loh. Saya nanya. Kamu bisa cari. Loh. Kenapa sih? Kok gitu jawabannya? Bicara tidak pakai data, asal ngomong aja gitu. Pak Mars. Apakah 10 perintah Tuhan itu, Pak, termasuk hukum Taurat atau tidak, Pak? Hukum Taurat saya dari pertama. Oke, baik. Apakah hukum Taurat masih berlaku buat Kristen, Pak? Tidak. Apakah 10 perintah Tuhan sudah masih sempurna, berlaku? Pak. Dengar saya belum kesempurna, Pak. Dengerin dulu. Nanti kita ke sana. Bahasa Indonesia dulu. Masih Marlboro sebentar, masih Marlboro ini. Ya, gini Pak ya. Menurut Pak Mars, 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Menurut Pak Mars, berdasarkan Efesus 2:15, hukum Taurat tidak berlaku buat Kristen. Artinya 10 perintah Tuhan tidak berlaku lagi. Menurut Pak Mars udah disempurnakan menjadi 2. Sekarang kalau 10 perintah Tuhan sudah disempurnakan oleh Yesus menjadi 2, apa yang 2 itu datanya mana? Silakan. Diskusi begitu Pak. Harus jelas gitu loh. Data. Harus jelas kalau diskusi. Sudah jelas. Pemahaman yang nggak ngerti minta data. Harus jelas kalau diskusi. Sudah jelas. Pemahaman yang nggak ngerti minta data.
Itu lu harus data dong, Kun. Kenapa kok sewot? Kok sewot banget sih lu? Kok marah-marah sih Bapak sih? Halo, Saya juga marah. boleh saya bantu? Imannya Boleh iman saya asumsi bantu, Pak ngapain Mars? di mana, Yang lain, Pak? kita Boleh beri saya kesempatan. bantu, Pak Mars itu? Ya, Pak Mars standby dulu. Menurut Pak Mars, ya, sebagaimana tertulis di Efesus 2:15, Kristen itu tidak pakai lagi hukum Taurat karena hukum Taurat telah dibatalkan, termasuk Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Itu semua sudah dibatalkan, tapi sudah disempurnakan oleh Yesus menjadi 2 bagian. Pertanyaannya tadi adalah 2 bagian itu apa saja dan datanya ada atau tidak? Silakan Per. Oke, terima kasih ya. Ya memang betul apa yang sudah disampaikan oleh Bro Mars itu, Yesus datang setelah menyempurnakan. Tetapi bukan berarti dia telah meniadakan hukum Taurat ya. Jadi Ten Commandment itu Pak Mars itu kekal. Ya memang sudah disempurnakan, cuma Pak Mars tadi tidak menjelaskan di dalam Matius pasal 22. Ya. Pasal 22 ketika orang Farisi ya datang kepada Yesus ya. Kalau kita baca di mulai dari ayat 34. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ini seorang ahli Taurat ya, mau mencoba Yesus. Kemudian dia katakan begini. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kemudian dia lanjutkan, "Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi ingat ya, hukum yang pertama dan terutama adalah apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan ada kelanjutnya. Dan hukum yang kedua, ini hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baik. Tadi kita bahas Efesus 2:15. Anda coba baca ulang apa yang dibatalkan di Efesus 2:15 itu. Apa yang dibatalkan, Pak? Oke. Yang dibatalkan di Efesus 2 ayat 15 adalah hukum seremonial. Enggak ada, jangan ditambah. Jangan dirubah ayatnya. Iya, baca ya. Bentar. Jangan dirubah ayatnya. Baca. Gimana? Iya, baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ya. ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi Yesus mati, segala ketentuan, perintah, hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus, Pak. Saya bertanya kepada Anda, apakah 10 perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat? Iya, 10 hukum Taurat itu. Apakah hukum Taurat masih berlaku buat Kristen? Masih berlaku itu sebab kalau begitu jawaban Bang Peri dengan jawaban Pak Mars bertentangan. Pak Mars mengatakan hukum Taurat tidak berlaku buat Kristen, tapi menurut Bang Peri hukum Taurat masih berlaku. Gitu ya? Oke, boleh saya tanggapi? Ya. Kalau masih berlaku, Pak, apa maksud Efesus 2:15? Apa yang dibatalkan, Pak? Silakan. Oke. Yang dibatalkan itu adalah hukum upacara ceremonial law. Ceremonial law itu sebabnya orang-orang Yahudi bahkan kami juga tidak mempraktikkan ceremonial law seperti mengorbankan kambing, domba dan sebagainya. Nah, sama. Ya, dibaca juga Roma kita bantah lagi Roma 5:20. Kita bantah lagi. Ya. Silakan dibuka. Roma 5:20. Silakan baca. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Silakan, Pak. Oke. Sebentar ya. Roma pasal 5:20. Nah, tadi nggak mau baca, sekarang nyari. Iya, makan dulu. Selama ada Handi Selebes, Pak, ada Bible stasioner, Pak. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak,
Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau hukum Taurat ditambahkan, pelanggaran menjadi semakin banyak, dosa bertambah banyak. Silakan dijelaskan. Kok begitu ya? Silakan. Kenapa? Kenapa ketika hukum Taurat diadakan, kan ketika hukum Taurat ada, orang bisa mengenal dosa. Ya, ketika mereka berbuat dosa, maka diketahuilah, maka mereka apa? Semakin besar dosanya. Karena ada apa? Hukum. Tapi coba tidak ada hukum Taurat, pasti orang apa? Bisa berbuat apa saja. Mereka, Ya sudah. mereka tidak Artinya, bisa apa? Tidak bisa mengatakan bahwa Efesus mereka berdosa 2 karena nomor tidak ada 15 hukum. berlaku. Tetapi ketika ada Efesus hukum, 2 nomor maka 15 dengan berlaku. jelas bahwa makin Manusia semakin berdosa. mereka berbuat dosa, maka biar semakin nyata perbuatan mereka. Tetapi dengan iya. kematian Yesus, maka mereka memiliki apa? Pengharapan. Tetapi bukan berarti mereka telah membatalkan hukum Taurat sebagaimana Oke, yang tertulis, dikatakan tertulis. oleh Oke, Paulus gantian. dalam Roma pasal 3 ayat 31. segala Ya, perintah dan begini. ketentuan itu apakah termasuk dengan hukum 2 tadi? Ya, Seremonial dan sipil? Begini, Bro. Makanya Pak, jangan sabar, cuma Pak. baca satu ayat. Makanya jangan Loh, cuma itu baca katanya saja. segala, Pak. Sudah jelas dikatakan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalam hukum Torah itu sudah dibatalkan oleh Paulus dengan menyatakan matinya Yesus secara terkutuk di tiang salib. Satu-satunya manusia yang mengatakan dia mengaku dirinya rasul, dialah yang mengutuk Tuhan. Para nabi-nabi sebelum tidak pernah yang mengajarkan manusia untuk mengutuk Tuhan. Satu-satunya rasul yang mengaku sebagai rasul tiba-tiba muncul dari permukaan bumi, dia mengutuk Tuhan itu sendiri. Oke. Arti kata segala setuju nggak? Segala artinya tanpa terkecuali. Segala artinya semua. Setuju atau tidak? Oke. Apakah arti kata segala itu adalah tanpa kecuali atau semua? Ini dulu kata segala dulu. Setuju nggak arti kata segala itu semua atau tanpa kecuali? Setuju atau tidak, Fer? Tetapi berbicara di dalam konteks apa dulu? Konteks Jadi dalam berbicara dalam Ini- konteks apa dulu? konteks di Efesius. Ya kan? Konteks di Efesius, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu apa maksudnya? Segala Karena begini. dengerin dulu lah. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Apa maksud arti segala di situ? Silakan. Kita lihat konteksnya. Karena hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Ya, hukum moral, hukum sipil, dan hukum upacara. Tadi Anda mengatakan hukum moral, seremonial dan sipil. Anda bagi 3 atau tadi. Sekarang begini, Per. Apakah hukum moral, seremonial, sipil itu termasuk segala perintah dan ketentuan hukum Taurat? Itu masuk atau tidak? Hukum yang dikhususkan oleh Allah, yang ditulis oleh jari Allah sendiri adalah hukum 10 Saya nggak moral. nanya itu. Oke. Ini Per, itu lu sebabnya. ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Per? Kiapa Itu nggak sebabnya kita harus bedakan hukum Taurat itu Iya, apa-apa makanya saja dengarkan supaya saya. lebih paham. Saya ulang ya, saya ulang, Ya. Per. Anda yang membagi loh ya. Hukum moral, seremonial, sipil. Ada 3. Pertanyaannya sederhana loh, berdasarkan argumentasi Anda. Apakah hukum moral, seremonial, sipil itu adalah termasuk segala perintah dan ketentuan hukum Taurat? Termasuk atau tidak? Itu adalah ketentuan ya yang hanya dikeluarkan khusus untuk orang Israel. Termasuk Tetapi atau kalau tidak, Pak? hukum moral, Tadi kita Biarin dulu, jangan diganggu dulu, Bang. hukum moral Biarin itu dulu, Bang. adalah universal. Ini bahasa Indonesia Hukum moral sederhanain, itu Sal. adalah Tolong universal. disederhanakan. Dan Jangan diganggu hukum. dulu. Saya ulang ya, Fer. Di Efesus 2:15 dengan matinya itu ia membatalkan hukum Taurat segala perintah dan ketentuan. Saya tanya kepada Anda, apakah moral, seremonial, sipil itu termasuk hukum Taurat? Jawabannya di Roma 3:31. Termasuk atau tidak? Roma 3:31. Apa itu? Jawabannya. Apa jawabannya? Jika Termasuk atau demikian, tidak? adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu jawabannya. Oke, artinya Anda mau terima? Tidak? Ya. ya nggak apa-apa. Sebentar izin Bang Andi, sebentar aja. Pak Peri, tadi kan kita sudah sepakat. Tadi kan sempat saya bertanya, Pak Peri, Ya. apakah Ya. hukum seremonial dan hukum sipil itu adalah termasuk dari hukum Torah? Bapak bilang iya, sepakat kita itu sama. Bahwasanya kedua Ya. hukum tersebut ada di dalam
hukum-hukum Torah, dan itu ada termasuk perintah dan ketentuan-ketentuan dari Tuhan, kan begitu. Ya, Nah, itu setelah kita adalah- bacakan betul, itu Efesus adalah 2 nomor bagian 15, setelah kita bacakan Efesus 2 nomor 15, di situ dikatakan segala termasuk hukum seremonial dan hukum sipil dan hukum moral itu termasuk di dalam hukum Torah tadi sudah dibatalkan, Pak. Di situ tidak ada pembagian lagi, Pak. Bapak jangan ngadi-ngadi. Makanya baca ayat yang lain, jangan cuma berpegang pada satu ayat. Jadi ayat yang Jadi lain jadi mana yang salah? Yang salah yang mana? Yang salah yang mana, Pak? Ya, itu sebabnya saya Yang salah yang jelaskan, mana? ya. Jadi begini, jadi Ya, itu sebabnya yang dengan salah yang mana? penjelasan saya ya. Enggak, dengarkan saya. Oke. Jelaskan ya. Yang salah Ya. yang mana? Yang salah yang mana? Penjelasannya begini. Yang salah yaitu kalian. Kalian tidak bisa membedakan hukum moral, hukum upacara dan seremonial. Itu yang salah. Terusin dulu aja Tetapi kami Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya memahami. Kita belah satu persatu ya. Kita ke hukum seremonial dulu. Kenapa hukum seremonial itu dibatalkan? Di mana tertulis dengan jelas bahwa hukum seremonial itu dibatalkan. Ada tertulis secara eksplisit atau tidak? Hendy, saya mau diskusi dengan pengikut Islam itu, pengikut jalan saya itu head to head ya. Iya. Menurut Anda, 3 kategori. Satu kategori moral itu tidak batalkan di dalam perjanjian lama ya. Tapi 2 kategori civil dan seremonial sudah batalkan ya. Yes or no, bro? Yes. Oke. Bisa tolong kasih dalil eksplisit dalam Bible perjanjian baru ini 2 kategori sudah batalkan dari Jesus, bukan dari Paulus. Iya. Oke. Karena ketika Yesus hadir, tidak ada lagi orang Yahudi, imam-imam mengadakan Saya minta pengorbanan statement kambing bukan domba asumsi, bro. sebagai pengampunan Apa kamu dosa. percaya? Saya gak mau percaya asumsi Anda sendiri atau akidah pribadi kamu. Itu terserah. Kau mau pakai akidah apa pribadi? Apakah tulis di dalam perjanjian baru ini 2 kategori civil dan seremonial sudah batalkan dari Jesus atau Isa ibn Maryam alaihissalam? Yes or no? Ada dalil, kasih eksplisit. Jangan buang waktu saya. Sudah dibatalkan ketika Yesus mati di kayu salib ya. Dan mulai saat itu tidak ada orang imam, orang Yahudi mengorbankan kambing domba sebagai pengampunan dosa. Ya, coba tadi seremonial apa aja, Bro Fer, saya mau tulis. Satu apa? Seremonial itu kan seperti pengorbanan kambing domba untuk pengampunan dosa para imam. Ya, para imam Zaman yang orang melayani di berzina. Yang Ka'bah, lain diam dulu. ya, Aduh, zaman para orang imam berzina. yang melakukan pengorbanan kambing domba untuk pengampunan dosa itu tidak ada lagi sekarang. Untuk siapa itu, Bang? Untuk siapa tadi? Untuk Yahudi ya. Jadi seremonial itu pengorbanan binatang untuk menebus dosa. Ini untuk Yahudi ya. Pengampunan dosa ya, pengampunan dosa. Oke, pengampunan dosa ya. Oke, pengampunan Iya. dosa. Itu untuk Yahudi ya. Ya, waktu orang-orang Yahudi itu Stop udah. Jadi pengampunan dosa dengan menyembelih binatang itu untuk orang Yahudi. Apalagi selain itu seremonial? Masih ada selain itu? ya. Kalau Apalagi? sepengetahuan saya baru itu. Baru itu. Jadi hukum Baik, saya heran orang-orang Kristen di Indonesia ya. Ya, aturan di negara orang dia yang batalkan. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Ada masalah Kristen yang batalkan? Kan di sini anehnya gitu teman-teman ya. Saya ambil secara makro saja ya. Dengerin baik-baik bahasa Indonesia loh ini. Mudah-mudahan mengerti nih bahasa Indonesia. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Gitu ya. Masalahnya kenapa Kristen yang batalin hukum orang ya? Apa? Kenapa gitu loh? Kenapa Anda yang batalkan hukumnya orang, sedangkan Anda bukan termasuk di hukum itu gitu loh? Siapa yang ngajarin Anda pada gitu loh? Fer, lu sadar nggak sih lu ngomong begini, Fer? Sadar nggak sih lu? Itu kan urusan Yudaisme, kenapa lu yang batalin punya orang? Urusannya Alkitab, Bos. Anda Yudaisme juga sadar ada ya? Yesus. Anda sadar ya? Anda mau tahu apa? Ya, Anda sadar
Judaisme kitab juga kami percaya kemudian Yesus, Anda yang bos. mau menjelaskan. Anda sadar ya? Ya, kitab Hukum Taurat kami itu buat siapa sih? Kamilah yang lebih tahu dari Anda. Iya, Sadarlah. harus sadar, bos. Sadarlah, bro. Sadar ke situ. Enggak, hukum Taurat itu buat siapa? Waduh, aku benahi sinyalku dulu. Aku benahi Iya, iya. sinyalku dulu. Parah ini. Hukum Saya mau moral nanya, itu, enggak, saya nanya ke Anda berdua moral nih. itu, Enggak, dengerin Iya, dulu, moral Per. itu untuk semua manusia. Gue lu jangan barengan ngomong, giliran gua ngomong tuh bareng. Hukum moral itu untuk semua manusia. Enggak dulu. Hukum Taurat itu buat siapa? Makanya harus jawab paham dulu dulu. apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat Hukum itu buat Taurat itu siapa? Kitab Makanya Musa itu harus buat paham siapa? Hukum Taurat. Kitab Makanya Musa itu harus buat paham siapa? Itu hukum Taurat. Iya, hukum Buat Taurat orang buat siapa? Yudaisme lah. Sekarang saya Judaisme tanya, lah. hukum Taurat itu apa-apa saja? Enggak, Baru saya saya nggak nanya jawab. itu. Kan udah dibahas tadi. Jawab Hukum dulu. tanya dulu. Hukum Jawab Taurat dulu. itu apa saja? Jangan gua tanya dia nanya Kalau balik kok Anda jadi tidak bisa nangis. jawab ya Loh, percuma iya, saya mau jawab. lu sombong betul ngatakan hukum Taurat. Lu tahu nggak hukum Taurat itu apa saja? Tadi kan udah dijelaskan hukum Taurat itu. Apa aja? Makanya coba Anda sebutkan apa saja hukum Oke. Taurat. Anda kan udah jelaskan tadi. Saya ikuti selera Anda. Jelas, Apa Pak. saja? Moral, Apa saja? seremonial, sipil. Kan itu Iya. Anda ya. Tadi kan Ah. Anda bahas gitu. Ya. Saya bertanya balik, hukum Taurat itu buat siapa? Jadi Anda sudah tahu ya. Jadi hukum Taurat itu dari hukum moral, hukum sipil dan hukum. Ya, itu buat siapa? Jadi Itu buat siapa? hukum moral Ya, buat itu siapa? adalah universal. Jadi Ya, hukum buat moral siapa itu? Semua universal. Anda tidak paham? Mana datanya hukum Taurat buat seluruh manusia? Di mana? Oke, saya tunjukkan lagi ya. Mana? Dan, nah, saya bacakan ini. Ya. Saya bacakan ini. Kejadian 2. Bingung kan? Nah, Apakah Nabi Musa diutus Bentar. kepada seluruh umat manusia? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bro. Bukan Bani Kita kita ini nih. Hukum Taurat untuk Bani siapa, teman-teman? hukum moral itu adalah Bukan saya nanya hukum moral. universal. Hukum Taurat itu buat siapa? Makanya harus pahami apa semua itu hukum moral, baru paham. Saya nggak nanya itu. Kejadian 26. Kejadian 26. Ya. Kejadian 26 ayat 5. Ya. Kejadian 26 ayat 5 ya, saya baca, dengarkan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ya, apa itu hukum Tuhan? Ya, bro, apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu hukum moral. Ya, Terus? ya. Jadi Abraham saja sudah apa? Sudah melakukan hukum moral, brother. Karena itu untuk apa? Untuk semua orang, bukan nanti orang Israel baru hukum itu Oke, diberikan. baik. Saya ikut, saya bikin happy ya. Sebelum penciptaan manusia, hukum itu sudah ada, tetapi lisan, ada yang tertulis, ada yang Iya. lisan. Jadi harus Oke. pahami. Kalau hukum Taurat itu saya bikin happy, saya nggak bantah Anda nih, di diskusi aja, Per. Saya bikin happy aja. Kalau hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, kenapa Anda membatalkan sebagian? Siapa yang nyuruh? Makanya saya tadi sudah katakan hukum. Kalau hukum Taurat itu menurut Anda bukan kepada Bani Israel saja, tapi kepada seluruh umat manusia, kenapa Anda batalkan? Masalahnya apa? Silakan. Tidak ada yang bukan saya membatalkan ya, bukan saya membatalkan. Terus siapa? Tetapi memang sudah tertulis di situ bahwa tidak ada lagi orang Israel mengadakan korban sembelihan untuk penghapusan dosa. Imam tidak ada lagi di Ka'bah untuk melakukan hal itu karena sudah digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Itu saja jawabannya, bro. Oke, baik. Bukankah Yudaisme itu menolak Yesus? Kenapa Anda memakai Yesus yang ditolak mereka untuk membatalkan hukum mereka? Orang yang dia tidak suka, orang yang dia tolak, Anda pakai untuk membatalkan hukum mereka. Ini sehatnya di mana?